Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 29. Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintah sebuah bangsa atau negara yang mengendapkan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik, yaitu di mana pendukung atau masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat Undang-Undang Dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita perlu melihat ke sejarah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa periode ini berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial, dan pada tahun itu juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet parlementer pada tahun 1949 sampai 1950. Lahiran negara RIS dengan konsep demokrasi liberal yang masih berlaku. Memasuki periode tahun 1950 sampai 1959, pemerintah Indonesia melaksanakan dengan sistem yang belum mengalami perubahan, yakni demokrasi liberal dengan kabinet parlementer ala Eropa Barat, khususnya Belanda. Di awal tahun 1959 sampai 1966, pemerintah Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi karena adanya penafsiran yang salah terhadap demokrasi terpimpin, terjadi berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan tersebut antara lain MPRS dan DPR tunduk kepada presiden. Pangkat presiden seumur hidup. Terjadi pembelokan politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke komunis. Pada periode 1966 lahirnya Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologi dan konstitusional, asas demokrasi mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber tata nilai Indonesia, budaya bangsa. Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuasaan mayoritas. Dalam demokrasi Pancasila tidak ada satu golongan pun yang boleh semaunya mempertahankan atau memaksa pendiriannya sendiri. Dengan demikian tidak ada tempat untuk diktator mayoritas atau tirani mayoritas. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan semua mayoritas dalam mengambil suatu keputusan. Berbeda juga dengan demokrasi terpimpin yang mengutamakan pemimpin dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.